Shalom sahabat yang terkasih, salam kenal bagi kita semua. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang mengenal atau sudah mengetahui saya ya. Akan tetapi saya tidak memungkiri ada sebagian dari kita yang belum mengenal saya, belum mengetahui saya. Mungkin baru juga pertama kali melihat saya dalam video sapaan sahabat ini. Memang karena sapaan sahabat ini adalah kali pertama saya mendapatkan kesempatan. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu, bagi sahabat semua yang baru melihat saya, baru menjumpai saya dalam video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dimas Zegastian Kristiono. Saya biasa dipanggil Dimas. Bisa dipanggil Mas, Dim, apa aja, bebas sahabat. Asal jangan sayang ya, nanti takut baper soalnya. Semoga melalui perkenalan singkat ini, sahabat kita bisa berkenal lebih lanjut di dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui perkenalan singkat ini dapat menjadi relasi yang baik, menjadi berkat bagi kita semua. Sahabat yang terkasih, tema hari ini berjudul Mengingat yang Jauh. Sebelum berbicara lebih banyak tentang mengingat yang jauh, saya hendak berbagi cerita kehidupan. Boleh ya sahabat ya? Kan di dalam sebuah relasi persahabatan, berbagi cerita adalah sebuah cara bagi kita untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Sebuah cara bagi kita untuk mengakrabkan diri satu dengan yang lainnya. Jadi sahabat, ketika saya mendapat tema ini, ketika dalam proses penulisan, sebenarnya saya teringat akan masa lampau diri saya. Jadi ketika dulu waktu TK sampai SD, saya hidup bersama dengan orang tua saya. Pokoknya benar-benar masih bergantung penuh lah sama orang tua, sama papa mama. Kemudian ketika lulus SD atau naik ke tingkat SMP, saya bersekolah jauh dari rumah. Saya berangkat itu sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Baik, bisa dibayangkan ya sahabat ya, anak SMP yang harus menjalani hidup seperti itu setiap hari. Ketika pulang, apa sih yang ingin dilakukan? Tentu yang ingin dilakukan adalah istirahat. Belum juga sekolah saya terkenal dengan tugas-tugasnya yang banyak, sahabat. Jadi kalau nggak istirahat ya udah pulang pengennya ngerjain istirahat lalu tidur. Dan hal ini berdampak pada apa sahabat? Tentu waktu kebersamaan dengan keluarga yang jadi berkurang. Nah misalkan ada yang bertanya, itu kan hari Senin sampai Jumat, ada Sabtu sama Minggu. Iya sih memang Sabtu sama Minggu tuh hari libur, tapi entah saya ataupun orang tua saya, kami sama-sama sibuk di gereja. Maklum ya sahabat, papa mama juga pelayan di gereja. Singkat cerita karena kesibukan kami masing-masing, waktu kebersamaan kami tuh kayaknya terasa cukup sedikit. Meskipun tinggal serumah, tapi seolah terasa jauh karena kurang dalam menghabiskan waktu bersama. Nah, terasa jauhnya ini bukan karena masalah sahabat. Tetapi lebih karena persoalan kesibukan masing-masing aja. Jadi kami kurang menghabiskan waktu bersama. Jadi terasa jauh. Kemudian naiklah saya ke tingkat SMA. Pada saat itu saya bersekolah di sebuah kota metropolitan jauh dari rumah orang tua. Nah ditambah lagi nih sahabat. Kalau dulu jauhnya hanya karena waktu yang sulit bertemu. Saat ini ditambah jauh karena jarak. Jarak saya dengan rumah orang tua saya berada. Selain itu memang ketika waktu saya masih ABG SMA gitu ya. Saya memang tipe orang yang agak jarang atau susah cerita atau teleponan sama orang tua. Nah lanjutlah masa kuliah. Kira-kira sih masa kuliah gak jauh beda dengan SMA. Saya tinggal jauh. Kami terpisah oleh jarak. Baik saya dengan orang tua saya. Saya yakin banyak di antara kita juga mengalami hal yang sama. Berjauhan dengan anak, berjauhan dengan orang tua, berjauhan dengan suami, istri, dan lain sebagainya. Ketika saya bercerita dengan jemaat di GKI Kayu Putih, ada yang bercerita anaknya itu
tinggal di luar kota lah, ada yang di luar provinsi, ada yang di luar pulau, bahkan ada juga yang di luar negeri. Jarak membuat kita hidup berjauhan. Tetapi sahabat, hidup berjauhan itu bukan hanya sekedar jarak. Hidup berjauhan juga berkaitan dengan relasi. Iya sih, masih tinggalnya serumah atau mungkin tinggalnya berdekatan. Tetapi apakah secara relasi dekat? Apakah kita menjalin relasi yang hangat? Belum tentu sahabat. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan jauh itu bukan hanya sekedar jarak. Tetapi berkaitan juga dengan relasi. Lantas bagaimana cara kita mau terus memupuk relasi, mengingat yang jauh, baik jauh secara jarak maupun jauh secara relasi. Bagaimana firman Tuhan berbicara mengenai hal ini? Kita akan bersama-sama membahas dan menggumulkan firman Tuhan dalam video yang akan ditayangkan pada hari Jumat. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa di hari Jumat nanti.